Mengapa dia disebut Ummul Mukminin, ibunya orang beriman? Allah Ta'ala yang menyebut, wa azwajuhu ummahat. Wa azwajuhu, istri Nabi itu ummahat, ibunya orang-orang beriman. Makanya setelah Nabi meninggal, istri Nabi tidak ada yang dinikahi, haram menikahi istri Nabi, sama macam menikahi ibu kandung sendiri. Makanya kalau ada orang mendengar Aisyah dicaci maki, dia diam saja. Salah satu ciri Syiah Rafidah menolak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu an Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ummi Abdillah, ini kunyah namanya. Kalau laki-laki Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Hafs. Ini Ummul Mukminin, Ummi Abdillah. Dia tak punya anak. Abdillah itu keponakannya, maka dinisbatkan dia Ummu Abdillah, ibu Abdillah. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Kiram, afdalu zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Sayyidati Khadijah. Istri Nabi yang paling afdal adalah Khadijah. Setelah itu barulah Aisyah. Begitu disebutkan dalam kitab. Wa hiya zaujatul wahidah, satu-satunya istri, wahid satu, wahid satu-satunya. Allati tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikran, yang dinikahi Nabi dalam keadaan bikran, gadis. Yang lain-lain itu janda. Dipinang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, lalu kemudian barulah serumah dengan Nabi pada tahun pertama di bulan Syawal. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa anak jamaah dinikahkan di bulan Syawal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal tahun pertama hijrah. Waktu itu wa umruha tis'a sinin. Tapi ada pendapat mengatakan aksar, lebih banyak. Ini jadi masalah. Masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Itulah perlunya mengkaji sosiologi, antropologi. Bagaimana zaman itu perempuan menikah? Bagaimana anak-anak menikah? Kita di Sumatera mungkin usia menikahnya lebih tinggi dibanding dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa orang cepat menikah, tamat SMP atau SMA dia menikah. Tempat kita orang kuliah dulu. Masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan tak sama usia menikah. Jadi tidak bisa standar sekarang orang S1 22, S3 S2 25, S3 28, kerja 2 tahun, jadi wanita karir, umur 30 baru dia menikah. Itu pun menikah dia sama supirnya, karena tak ada lagi yang mau nikah sama dia. Nah, jadi tak bisa cerita itu dibawakan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu maka ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Nama ayahnya Amr bin As. Antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya Amr bin As beda umurnya cuma 11 tahun. Kalau begitu ayahnya nikah umur 10 tahun dan emaknya lebih muda. Jadi angka menikah muda itu biasa. Di tempat kita yang paling muda menikah anak Ustadz Arifin Ilham, umur 17-18 tahun. Nah, oleh sebab itu maka menikah muda ini baik, menjaga. Syekh Abdul Halim Mahmud termasuk yang menikah muda. Ustadz Somad jangan tanya, saya termasuk. Sekolah dulu ke Mesir, habis Mesir ke Malaysia, habis Malaysia ke Maroko, habis itu pulang ke Pekanbaru, sudah sekian tahun barulah menikah. Oleh sebab itu ketika kemarin di Mesir ada kawan-kawan adik-adik mahasiswa nanya, Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz kalau kami sedang kuliah ini menikah? Bagus.
Kalian dapat kiriman dari orang tua, ya. Dapat beasiswa, ya. Cari yang dapat kiriman beasiswa, gabungkan, kan banyak tuh. Nikah. Oleh sebab itu maka menikah itu baik. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, wa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa.